Do you feel the vibes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di seluruh penjuru Nusantara? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, walaupun kalian harus belajar di rumah masing-masing. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini yang membahas tentang menghiasi pribadi dengan berakhlak mulia dan beramal saleh. Yang akan kita bahas bersama saya, Sinar Kemalasari, dari program studi pendidikan agama Islam STAI Sangatta Kutai Timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Nah, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beramal saleh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbaik sangka. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah anak-anakku kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebagai pengantar materi ini, mari anak-anakku kita simak video berikut ini. Siapa ya duduk depan masjid? Udah pakaiannya berandal, ada codetnya lagi.
Putri, tahu nggak? Kemarin tuh sebelum aku datang ke masjid, aku lihat cowok, dia tuh kayak berandal gitu. Pakai kalung. Kayaknya kemarin aku juga lihat. Waktu kamu pulang bulan kemarin, aku lihat dia ambil kunci kotak amal di situ. Oh ya, beneran. Nggak bisa dibiarin nih, kita harus lapor sama. Ya udah, kita harus lapor sama Ustaz, kita harus lapor sama Ustaz. Lagi ngomongin apa nih? Ini kemarin ada cowok mencurigakan datang ke masjid. Kemarin aku juga lihat dia ambil kunci kotak amal di situ. Yang pakai kalung itu? Iya, benar-benar aku lihat. Iya, kemarin aku ngeliat dia ngambil sendalnya Pak Ustadz. Iya, di sini. Serius Pas dia aku naik motor. Gak bisa dibiarin nih. Nah, kita harus lapor sama Pak Ustadz. Iya. Iya, ini masuk. Oh iya Pak Ustadz, mau ada yang kita mau sampaikan. Iya. Jadi gini Pak Ustadz, kemarin kita itu melihat ada Mas, jadi dia pakai baju kaos, tapi pakai kalung. Kemarin Pak Ustadz, saya ngelihat dia ngambil sendalnya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, kemarin saya juga lihat ada laki tuh kayak berandal gitu Ustadz, ada codetnya di mukanya. Iya Dad, kemarin juga saya lihat dia ngambil kunci kotak amal di depan. Oh alah, laki-laki yang kalian maksud itu adalah keponakan saya. Kebetulan mampir ke rumah saya seperti itu. Keponakan Pak Ustadz. Iya. Dia itu kuliah di Jogja. Kebetulan hari-hari ini dia sedang liburan dan kebetulan mampir ke rumah saya seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini. Le, tolong ambilkan kunci kotak amal ya. Soalnya Pak D dikasih amanah dari taman masjid untuk megang kotak amal. Oke? Oh, iya Pak D. Jadi begitu ceritanya Mbak Putri. Halo, Le. Maaf ya, Le. Maafkan Pak D ya. Tadi Pak D pakai sandal kamu. Keburu-buru tadi ada tamu soalnya di rumah. Nanti minta tolong ambilkan sandal Pak D di masjid ya. Oh, iya Pak D. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu Mas Azam ceritanya. Kenapa dia mengambil sandal saya? Le, sini Le. Duduk samping Pak D. Perkenalkan, ini dia keponakan saya. Pak Ustadz, kalau gitu saya minta maaf ya karena udah seudon sama keponakan Ustadz sendiri. Oh iya, kalau boleh tahu itu di pipinya kenapa ya? Jadi begini Mbak, jadi ini codet tuh karena saya sering main sama kucing gitu. Oh jadi gitu Mas ceritanya. Maaf ya, saya udah kira yang enggak. Saya kira kenapa? Saya juga minta maaf ya sama kamu. Soalnya kemarin saya lihat kamu ngambil kunci di situ. Maaf ya sudah seuzon. Iya Mas, saya juga mau minta maaf karena sudah seuzon sama Mas. Kirain Mas yang ngambil sendalnya Pak Ustadz. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah menyimak cuplikan video yang memberikan informasi kepada kita tentang pentingnya husnuzon atau berbaik sangka. Anak-anakku, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi hamba-hambanya yang saleh.
Banyak kekacauan dan pertikaian terjadi akibat buruk sangka. Sungguh, buruk sangka adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Berbaik sangka akan menjadikan kita tenang, nyaman, dan harmonis. Bukankah hal ini impian setiap orang? Oleh karena itu, mari anak-anakku, kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Informasi dalam cuplikan video itu ternyata sangat relevan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Mari kita simak bersama. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasakan jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, anak-anakku, setelah kita meliterasi ayat tadi, ada isi dan kandungan ayat tersebut. Yang pertama, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan kepada sesama umat Muslim maupun non-Muslim, dan akhlak kepada lingkungan alam sekitar. Yang kedua, akhlak mulia merupakan fondasi bagi komunitas umat Islam. Akhlak bertujuan untuk mensucikan hati dan jiwa, memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap dan perilaku pribadi Muslim dalam menata pranata sosial sehingga terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Isi dan kandungan yang ketiga, ayat ini mengantar kepada sebuah tatanan, aturan, atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi harus menjauhi secara sungguh-sungguh prasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Isi dan kandungan yang keempat, yaitu ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan salah atau bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Isi dan kandungan ayat yang kelima, yaitu ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni ghibah dan tajasus. Makna ghibah adalah menyampaikan atau menyebut hal atau keadaan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Tajasus adalah mencari-cari aib dan kesalahan, membuka rahasia yang semestinya ditutupi,
atau usaha mencari tahu secara rahasia. Nah, anak-anakku, sekarang semakin paham isi dan kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian berbaik sangka. Husnuzon bermakna prasangka yang baik. Asal kata husnuzon adalah hasan, yang artinya baik, serta don, yang artinya prasangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon atau yang disebut buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berburuk sangka, sebagaimana hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala iyyakum wal dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wahai anak-anakku yang soleh, mari kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah bentuk berbaik sangka itu? Berbaik sangka ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat sempurna dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Setiap cobaan dan ujian dari Allah tidak bertujuan menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan juga kesabarannya. Berbaik sangka yang kedua, yaitu berbaik sangka kepada diri sendiri. Pernahkah kalian mengalami kesulitan hidup? Jika pernah, bagaimana cara kalian menyikapi? Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Berbaik sangka yang ketiga, yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi, dan menghormati. Berbaik sangka kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik.
banyak pertikaian dan kerusuhan terjadi karena sikap buruk sangka. Jika ada isu-isu negatif, hendaknya diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu agar tidak terjerumus kepada sikap curiga dan buruk sangka. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan prasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sesama manusia, agar hidup kita bahagia dunia dan di akhirat. Nah, anak-anakku, itulah 3 macam untuk berbaik sangka. Selanjutnya kita akan membahas manfaat berbaik sangka. Apa sajakah manfaat berbaik sangka itu? Seseorang yang membiasakan diri berbaik sangka akan memperoleh manfaat yang meliputi 1. Hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Hal ini akan menjadikan hidupnya tenang dan penuh optimis. Manfaat yang kedua yaitu yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Manfaat yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan manfaat yang kesembilan, yaitu selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, anak-anakku, kalian sekarang menjadi cukup mengerti mengenai menghiasi diri dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Baik sangka dan beramal saleh merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya membawa pelakunya meraih keharmonisan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan hal ini, lakukanlah introspeksi terhadap diri kalian masing-masing. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan tentang berbaik sangka. Sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran ini, Ibu kembali berpesan kepada anak-anakku sekalian. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi hamba-hambanya yang saleh. Dan tak lupa pula Ibu berpesan untuk sementara tetaplah di rumah, hindari keramaian, jaga jarak sosial. Apabila terpaksa harus keluar rumah, gunakanlah masker. Seringlah cuci tangan, bersihkanlah lingkungan sekitar, dan yang paling penting, marilah tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengeluarkan kita dari wabah yang sedang melanda negara kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.